Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi, mudah-mudahan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai sekolah dalam setting yang unik, yang berbeda dengan sekolah biasanya yang di sekolah formal yang seperti kita lihat. Kita akan berbicara mengenai peluang-peluang sekolah pesantren untuk bekerja sama dalam bidang kesehatan dan ekonomi dari sekolah pesantren Cendekia yang dipimpin oleh Saudara Mustafa. Saudara Mustafa adalah saat ini sedang menjalani S3 di Universitas Gadjah Mada. Sebentar lagi mudah-mudahan bisa segera selesai. Nah, kali ini kita tetap bersama Suyanto.id, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita sapa dulu, dan sebelum menyapa saya ingatkan saudara, jangan lupa untuk klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan YouTube, bisa mendapatkan video yang terbaru dari Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. Sehat dan sejahtera, Prof. Suyanto. Alhamdulillah, kita harus sehat karena COVID saat sekarang ini luar biasa penyebarannya, sangat dahsyat. Dan kadang-kadang kita itu tidak mengerti, orang-orang pakai masker semua, hanya lewat isi pom beli bensin aja pulang sudah menderita COVID. Nah, harus hati-hati. Gimana kabarnya anak-anak di pesantren, Mas? Alhamdulillah, untuk kondisi kami di keluarga besar Sekolah Pesantren Cendekia dalam kondisi sehat dan tidak ada yang kena terpapar COVID, dan mohon doanya dari Prof. Suyanto dan pemirsa channel Suyanto.id, kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan pandemi ini segera berakhir, Prof. Gitu. Amin, amin, itulah Amin. doa. Amin. Amin, itulah doa semua orang di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkannya sehingga kita bisa berkegiatan secara normal. Nah, ngomong-ngomong, sekolah pesantren Cendekia sudah berkembang pesat dibandingkan dengan awal berdirinya. Nah, ini kan kita punya berbagai usaha, unit usaha. Bagaimana ini, Mas? Coba di share ke publik. Mudah-mudahan dengan demikian menginspirasi banyak orang. Ayo, Mas. Terima kasih, Prof. Suyanto. Saya diberikan kesempatan ini yang kedua, ya, Prof, ya, di channel YouTube Suyanto.id, channel belajar sepanjang hayat. Testimoni saya pada channel Suyanto.id ini memberikan inspirasi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya khususnya, termasuk seluruh pengurus yayasan di Sekolah Pesantren Cendekia, baik guru, orang tua, wali, dan santri. Sesuai dengan visi pendidikan 2035, Prof, channel Suyanto.id ini membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, seperti Ki Hajar ya. Jadi sehat, jasmani, sejahtera dan sebagainya itu, Mas ya. Oke, saya share ya, Prof, ya. Ya, oke, silakan. Laptop kamu kurang merunduk kali ya. Ya.
Terima kasih. Tema untuk hari ini adalah terkait dengan gotong royong sekolah pesantren survive di masa pandemi. Jadi ini sebuah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di sekolah pesantren, terutama di masa sulit seperti ini, Prof. Ya, Banyak sekali dari masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini. Dan kami sampaikan bahwa kita bisa bersama atau kita bisa bergotong royong gitu. Insya Allah dengan bergotong royong kita bisa lakukan yang terbaik ya bagi masyarakat kita. Jadi gotong royong itu bisa sebagai sebuah mitos dan realitas itu, Prof. Kalau di ilmu kita, di ilmu ekonomi neoklasik itu kan asumsinya homo economicus, gitu, Prof. ya betul. Oke, jadi kita selalu hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan itu memang terbukti di beberapa eksperimen laboratorium perilaku itu menunjukkan bahwa gotong royong itu sekedar mitos saja. Jadi ini eksperimen yang dilakukan di negara-negara barat, mungkin cocok dengan kultur di masyarakat negara barat. Sehingga selfishness atau individu ini menjadi sesuatu yang utama di masyarakat sana. Nah, tentu akan nanti berbeda realitasnya kalau kita lihat di Indonesia. Nah, perkembangannya memang ilmu ekonomi neoklasik ini itu kemudian bergeser ke arah behavioral economics, di mana manusia itu dipandang tidak hanya makhluk individu, tetapi makhluk sosial. Dan aspek psikologi ini mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kasihan, kemudian punya rasa iba, kemudian ingin membantu dan seterusnya itu sudah ada di behavioral economics, yang mana ini berbeda dengan ekonomi neoklasik. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian di Islamic Economics yang saya geluti ini, Prof, di Universitas Gadjah Mada, itu asumsinya kan homo islamicus ya, bahwa manusia itu punya dua orientasi ibadah dan orientasi sebagai pemakmur bumi. Jadi kalau ibadah itu hubungannya dengan Tuhan, ya. Kemudian kalau pemakmur bumi itu hubungannya dengan sesama manusia sekaligus alam semesta. Oh, Nah ini seperti dititahkan manusia adalah ya, khalifah di muka bumi ya, Mas. iya, begitu, Prof. Sebagai khalifah fil ard itu ya. Ya. Jadi sebagai pemakmur bumi, yang mana aktivitasnya itu juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain, termasuk juga adanya aktivitas sedekah, membantu, gotong royong, dan seterusnya. Ya, empati ya, empati. Empati, ya. Dan saudara pemirsa Suyanto.id, kita berbicara khalifah, dan pemimpin di muka bumi, bukan khilafah. Nanti disalah arti kamus. Iya, Prof. Okay. Ya. Nah, realitasnya menunjukkan masyarakat Indonesia itu berbeda dengan tadi asumsi homo economicus atau yang selfishness tadi. Karena kenyataannya Indonesia suka gotong royong, suka saling membantu, termasuk di era pandemi ini, Prof. Ya. Oke. Cuma memang kita harus waspada pada generasi muda kita, ya. Jangan sampai generasi muda itu termasuk kecil dimanja, mudanya foya-foya, nanti ya tua kaya raya dan mati masuk surga. Itu paradigma yang Prof, itu ibaratnya hedonis ya, yang meninabudukan. Nggih. Nggih. Nah, ini dari Buya Hamka kita dapatkan petuah ya, orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu hidup untuk masyarakat, berarti kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan hadapi dengan muka berkerut ya.
Jadi dari kita masing-masing kan punya masalah ya Prof. Ada masalah pribadi, masalah hutang, masalah keluarga, masalah karir, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan. Jadi Nah, jadi kita ya ya, kalau punya masalah ya hendaknya memang kita ya apa istilahnya perlu berdialog, perlu berdiskusi dengan saudara kita. ya, Insya Allah ada solusi begitu, Prof. ya, dengan senyum, Mus, yang penting dengan senyum Oke, supaya menurut neuroscience itu hormon endorfinnya ada, endorfinnya. itu hormon yang menguasai adalah hormon kortisol, itu musuhnya jantung, paru-paru, dan memacu terhadap tekanan darah tinggi dan sebagainya. Oke, bagus ini, Mas. Oke, oke, Apalagi oke. Oke. Kemudian Prof, terkait gotong royong ini, nah kalau kita tidak menggunakan gotong royong di dalam pembangunan Indonesia, ini ada beberapa kekhawatiran, Prof. Yang pertama itu pembangunan di Indonesia akan menggusur orang miskin, ya, ya. dan bukan menggusur kemiskinan, gitu ya. Hmm. Kemudian pembangunan di Indonesia itu, ya, yang terjadi adalah hanya terjadi pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia seutuhnya, ya. Hmm. Kemudian daulat pasar ya akan mengusur daulat rakyat. Dan yang ini yang lebih parah adalah kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri, Prof, seperti yang Prof Suyanto sering sampaikan, tetapi malah menjadi kuli di negeri sendiri. Ini kita ambil dari Pak Sri Edi Swasono itu ya. Ya. Jadi gotong royong itu begitu penting, luar biasa, perlu kita internalisasi pada generasi muda termasuk ke anak-anak di sekolah pesantren begitu, Prof. Nah, itu kan gotong royong kan juga menjadi salah satu indikator karakter dari pelajar Pancasila, Mus. Ya, oke. Saya kira Oke, inline dengan oke, program pemerintah. Bagus, bagus. oke, oke. Nah, kemudian bagaimana gotong royong di sekolah pesantren yang di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia di masa pandemi ini, kita akan berbagi, Prof. Semoga ini akan diikuti oleh sekolah atau pesantren yang Oke. lainnya, Ya, sehingga kita bisa mengatasi masalah bangsa kita, terutama di masa sulit ini. ya, ya, Yang ya. pertama, ada gotong royong di kesehatan, yang kedua adalah gotong royong di pendidikan, dan yang ketiga adalah gotong royong di ekonomi, Prof. Ya, Jadi memang saya membayangkan ya, kalau misalnya seluruh dokter di Indonesia itu buka praktek semuanya di rumahnya, Prof. ya, Untuk bergotong royong, terutama di kesehatan ini, itu saya yakin ya, masalah kesehatan apalagi pandemi COVID-19 ini akan sangat bisa mendapatkan solusi ya ya. dari diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Sehingga ini perlu sekali lagi dorongan dan gotong royong dari tenaga-tenaga kesehatan kita. Kita melihat sudah ya relawan-relawan di lapangan bekerja luar biasa, apalagi tenaga kesehatan dan dokter, termasuk juga relawan bukan nakes seperti FPRB dan seterusnya, itu mereka menangani pandemi COVID ini dengan sungguh luar biasa. Nah, Ya. itu kalau tidak didasari gotong royong, itu tentu tidak akan bisa terwujud dan terlaksana apa yang sudah kita lakukan, begitu, Prof. Ya, oke. Ya. Nah, di kesehatan ya, kita sudah melakukan ini, mohon maaf, di kesehatan ya. Jadi di kesehatan itu kita ada klinik gratis ya. Jadi ada klinik gratis yang itu digunakan untuk sekali lagi masyarakat yang ada di sekolah dan sekitar. Mohon maaf, ini klinik gratisnya yang pernah kita sampaikan itu buka setiap hari Sabtu jam 19.30, setiap malam minggu saya dan Bu Dokter itu biasanya bermalam minggu untuk bergotong royong bagaimana kita
gotong royong kesehatan ini, Prof. Kemudian tidak hanya sekali lagi gotong royong kesehatan ini hanya mengobati, tetapi yang lebih perlu kita berikan ke masyarakat sekitar itu literasi, Prof. Jadi Ya, literasi di kondisi pandemi seperti ini harus jaga protokol kesehatan, gunakan masker, hal yang simpel di desa itu sulit, Prof, itu ya. ya, betul. Jadi ini yang tugas berat kita ya bersama. Jadi Ya, bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk semuanya orang lain. ya, karena di desa Begitu, Prof. tempat saya sana Nah, juga berpendapat bahwa COVID nggak ada, Bos, nggak perlu pakai masker. Gitu. Parah itu. Ya, ya oke, Bos. Lanjut, Bos. harus kita literasi bersama ya, Prof ya. Jadi Ya, memang di bidang kesehatan ini harus istilahnya kita bersama-sama. Yang kedua adalah di pendidikan. Saya yakin Prof yang punya pandangan tadi ya, tidak ada COVID itu mesti dari sisi pendidikan memang istilahnya tidaklah luas ya informasinya dan seterusnya, sehingga mungkin hanya tahunya di lokal saja, Prof, sehingga di tempatnya itu ya di desa itu memang nggak ada COVID. Nah, sekarang ini sudah mulai merebak, Prof. Jadi yang berpandangan tadi seperti yang Prof Yanto sampaikan itu sekarang sudah khawatir betul, Prof, dengan adanya merebaknya COVID-19 yang sekarang ini sudah sampai ke desa-desa. jadi Dan ini mereka sekali takut juga. lagi Mereka takut juga, Bos, yang berpandangan. ya ya takut juga, Prof, karena ya tetangganya atau keluarganya yang awalnya memang tidak memperhatikan protokol kesehatan, kena, bahkan tidak sedikit juga yang meninggal, Prof. Iya, ya. Ya, Ya, ya seperti dalam pewayangan kalau saya menjelaskan orang-orang asisten rumah tangga saya di sini sulit sekali. Lalu kalau nggih, dikatakan ini masa pagebluk, wong loro esuk sore mati. Jadi nggih, harus nggih, harus waspada, menjaga diri. Baru tahu. Karena faktanya tetangga ada yang mati itu bagian dari pembelajaran, Mus. Sehingga nggih, nggih, literasinya bisa dipaksa, terpaksa nggih. dan kemudian terbiasa. Ya, apalagi, Bos? Nggih. Kemudian di samping kesehatan kita juga menyelenggarakan gotong royong di bidang pendidikan ya. Jadi jangan sampai anak itu tidak bisa sekolah itu ya, Prof ya. Ya, Jadi kita yayasan memfasilitasi untuk anak-anak yang yatim piatu, bahkan juga duafa ya, ditinggal oleh orang tuanya. Ada yang di tempat kami itu orang tuanya sudah tidak mendampingi, Prof. Jadi ada yang memang sudah meninggal ya, bapak dan ibunya, ada juga yang memang terlantar itu ya, ditinggal sama orang tuanya. Nah, ini juga istilahnya kita bersama juga ya, Prof ya, di GPAP itu gotong royong untuk anak-anak yatim piatu duafa, terutama di akses pendidikan ini. ya, oke. Kemudian di pendidikan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan literasi ya, tidak hanya pada anaknya, Prof. Jadi juga di tempat kami itu ada sekolah orang tua, Prof. Oh, ya, ya, bagus. Jadi wali siswanya itu juga ikut sekolah. Jadi tidak hanya kemarin kalau di masa pandemi itu kan mohon maaf yang terjadi kan pembelajaran daring ya. Ya, Jadi orang tua mendampingi anaknya di rumah ya. Eh, Kemudian yang berikutnya juga tidak hanya sekolah tetapi juga ngaji. ya, Jadi belajar membaca Al-Qur'an itu juga kami membuka untuk wali ya untuk bisa belajar di yayasan kita. Dan tidak hanya belajar, Prof. ya, Kontribusi gotong royong di pendidikan ini ya, eh, orang tua walinya juga ikut bisa di tempat kami sebagai pendidik juga, Prof. Kita seleksi orang tua wali yang punya kompetensi di bidang pendidikan, termasuk juga dalam pembelajaran Al-Quran. Kita rekrut juga sebagai guru sekolah dan guru pesantren begitu, Prof. ya, Mus. Yang orang tua
diedukasi supaya memiliki literasi dalam bidang misalkan baca Al-Qur'an, pendidikan dan sebagainya, itu apa, sukarela atau wajib datang, Mas? Betul, sukarela, Prof. Jadi kita ada sekolah orang tua, kalau kita laksanakan itu sebelum pandemi itu kita laksanakan seminggu sekali, Prof. Jadi seminggu sekali orang tua itu nanti secara bergiliran ya kita buatkan namanya pembinaan untuk wali siswa. Jadi di sana memang kita berikan literasi sekaligus juga pembelajaran Al-Qur'an ya kepada orang tua, karena banyak orang tua yang tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini disambut baik oleh orang tua wali di tempat kami, dan ini sekali lagi ada juga orang tua wali yang memang sudah ahli, Prof, di dalam pembelajaran Al-Qur'an itu. Kita rekrut dan kita libatkan juga sebagai guru. Jadi walinya juga tidak hanya sebagai orang tua yang mendampingi anak, tetapi juga ikut juga bergotong royong di program pendidikan di yayasan kita. Oke. Ya, bagus, Mas. Jadi, awalnya, mungkin orang ya tidak responnya begitu cepat dan lama-lama mereka merespon karena memiliki manfaat. Karena sebuah inovasi, Mas, itu ada teori, orang akan mengadopsi inovasimu itu ketika ada syarat pertama itulah relative advantage. Jadi, keuntungan relatifnya apa? Yang kemudian yang kedua itu compatibility. Jadi ketika mereka mau belajar itu harus kompatibel dengan apa yang dia miliki. Jadi nggak bisa tiba-tiba terus baca Al-Quran, kamu kasih Al-Quran gundul, itu nggak bisa saya kira. Betul, Prof. Dan uniknya ya, Prof, ini uniknya itu yang ikut itu ibu-ibu, Prof. Ya, Jadi minat belajarnya ibu-ibu itu kami di pedesaan itu ternyata luar biasa itu ya. ya, ya, ya. Jadi mungkin karena si suami atau kepala keluarga ini kan bekerja ya. Kemudian ibu-ibunya kan bertugas antar anak, kemudian mengurusi rumah tangga sehingga punya banyak waktu ya. Ya, Sehingga justru senang, ibu-ibu itu bergembira sekali kalau ada pertemuan wali untuk terutama belajar ya, terutama di belajar Al-Qur'an ini mereka luar biasa ya. Jadi di bidang pendidikan ini semangatnya luar biasa, Prof. Apalagi nanti di bidang ekonomi, Prof. Itu lebih senang lagi itu. ya, 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 ya. Dan syarat pertama ketika kumpul, Mus, syarat pertama tidak boleh ngerumpi. Itu ya harus terjadi. Ya. Kadang, kadang di pengajian pun itu ada yang ngerumpi, Mus. Jadi itu harus ditegakkan juga bagian dari literasi bagaimana orang supaya memiliki majelis yang lebih produktif. Saya kira itu penting diperkenalkan, Mus. Yeah. Sebagai culture Yeah. dari Yeah. majelis yang ada di sekolah cendekia itu. Ya, oke, Mus. Oke, terus ini ya, ini tadi suasana belajarnya termasuk wali itu mereka ikut. Nah, ini yang gotong royong usaha ekonomi, Prof. Wah, Yang ya, ini nanti harapannya itu di tanggal 12 Juli kita resmi launching, Prof, ya, untuk sekaligus menyambut Hari Koperasi ya. Jadi ya. Hari Koperasi kita kan 12 Juli ya. Nah, ini bagaimana gotong royong usaha ekonomi yang berbasis orang tua, terutama ibu-ibu di pedesaan ini, itu mampu sekali lagi yang jelas sebagai sarana aktivitas bagi ibu-ibu di masa pandemi yang menjenuhkan, dan secara ekonomi juga mereka terdampak. Harapannya juga dengan kegiatan seperti ini bahagia, Prof. Kemarin tuh luar biasa ya, diajak untuk literasi produksi itu untuk usaha roti ini, Prof. Jadi Cendekia Bakery Oh, ya, itu ya, mereka senangnya luar biasa ya. ya, Nggak ya. terasa, Prof, dari pagi persiapan tuh jam 6 ya, selesai itu jam 4 sore itu. Mhm. Itu terus hasilnya itu mereka bagi-bagi ya.
mereka bagi-bagi ya kepada keluarganya, kepada sekitarnya. Kebetulan produksi perdana kita terbatas ya, kemarin sekitar 140 ya roti yang kita hasilkan, itu kita bagi ke anak-anak ya, sekaligus minta testimoni hasil produksi apa yang dirasakan enak enggak dibandingkan yang roti-roti beredar lebih enak mana itu ya. Itu alhamdulillah senang Prof mereka. Ya. Apa testimoninya, Mas? Testimoninya ini ya dari usaha produksi roti ini di masa pandemi ini, yang pertama mereka bisa ibaratnya melupakan masalah yang mereka alami untuk beberapa saat. Jadi beban mereka di rumah kan luar biasa Prof, termasuk juga beban ekonomi ya. Dengan bersama kumpul ya, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Jadi mereka sesuai dengan saran dari Prof Suyanto itu kita minta untuk pakai masker, pakai selemek itu ya. Kemudian ada sarung tangan. Cuma kemarin di praktik itu yang kita yang belum maksimal memang literasi dalam penggunaan sarung tangan dalam proses produksi itu ya. Nah, itu susah betul kalau sama masyarakat kita kalau memang belum terbiasa itu rasanya nggak marem itu kalau nggak pakai tangan itu ya Prof. Betul. Karena touching itu feelingnya belum ada. Nanti harus positif. Jadi higienis itu harus higienis proses produksinya itu. Jadi sarung tangan itu mutlak. Itu kan ibaratnya sama seperti tukang-tukang kita yang bekerja di mana membetulkan menara mencit seperti itu. Disuruh pakai sabuk pengaman juga nggak mau. Jadi betul. soal literasi memang. Ya bagus Mus. Jadi tetap itu harus untuk memperkenalkan perilaku baru itu teorinya Mus menurut research ini kan semacam karakter atau ini values. Itu harus ada paling tidak itu habituasi sebanyak 21 kali Mus. Tergantung kompleksitas dari perilaku dan karakternya. Tapi kalau sederhana ini saya kira dihabituasi 5 kali sudah beres ini Mus. Ini saya kira perlu dilakukan kepada mereka. Coba diingatkan, disuruh praktek, disuruh mencoba. Itu kalau sudah 5 kali sudah beres itu. Ya mudah-mudahan Mas. Testimoni yang kedua Prof, mereka itu terharu ya. Terharu karena ternyata dengan bersama ini mereka kan bisa produktif ya, bisa menghasilkan sesuatu dan hasilnya itu juga tidaklah sembarangan, hasilnya kualitasnya juga di atas kualitas rasa yang ada di pasaran atau yang biasa diedarkan. Dari anak-anak kemarin kan juga ada testimoni rasanya lezat dan memang dari sisi isinya juga kita menggunakan isi bahan-bahan yang berkualitas, Prof. Jadi kalau di pasaran itu kan sering ya harganya murah, kemudian dari sisi isi bahan seperti pemanis itu kan banyak menggunakan pemanis buatan, gitu ya. Nah kita tidak menggunakan pemanis buatan atau yang sifatnya tidak baik bagi kesehatan, sehingga ibu-ibu ini paham akhirnya bahwa ternyata yang dimakan ini adalah sesuatu yang memang betul-betul dia ketahui bahannya. Kalau selama ini konsumsi kan lebih suka mereka beli ya, Prof. Lebih suka mereka itu beli. Sehingga dengan kegiatan produksi ini, jajanan ataupun makanan yang diberikan ke anak-anak kita itu orang tua sendiri tahu. Sehingga akan juga lebih tenang mereka. Nantinya anak-anak mengkonsumsi produk istilahnya dari keluarga Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Begitu, Prof. Siapa Bos itu yang membuat tutorial atau mengajari mereka? Itu ada yang sudah ahli atau sama-sama belajar, Bos? Jadi wali kita itu ada yang memang juragan roti, Prof. Jadi juragan roti dulu, kemudian sekarang menjadi pengusaha penyedia alat produksi roti. Jadi waktu itu mimpi yayasan itu sudah 5 tahun yang lalu ya kita sampaikan.
Jadi waktu itu yang melatih ini itu waktu itu mau memasukkan anaknya di PAUD itu, Prof. Ya, Sekarang anaknya sudah lulus, Prof, dari SD, sudah lulus dari SD. Ya, dulu saat masuk di PAUD itu susah, Prof, kondisinya. Jadi ini teman saya SMP mau menyekolahkan ke sekolah yang baik, tidak mampu. Akhirnya waktu itu saya masih ingat ya, bayarnya hanya sekitar 30-40 ribu itu, Bro, sebulan. oke. Titip anak itu, titip anak. Jadi yang bapaknya ini kerja keliling, ya, keliling. Kemudian ibunya di rumah. Dan untuk menyekolahkan ke tempat yang baik dan itu rata-rata kan biayanya mahal. Iya, Kemudian dititipkan ke tempat kita dan saya waktu itu juga gini, suatu saat ya semoga yayasan bisa menampung aspirasi kemudian aktivitas dari ibu-ibu yang tidak banyak kegiatan ini sehingga alhamdulillah setelah berapa tahun ya berarti 7 tahun ya iya, 7 tahun dari memasukkan anaknya di PAUD itu sekarang dia menjadi tutor kami di yayasan untuk mendampingi proses produksi ini. Dan beliaunya juga wali ini, karena anaknya juga yang adik-adiknya masih di tempat kita, itu bersedia untuk mendampingi proses produksi ini. Begitu, Prof. ya, 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 bagus. Dari, untuk, dan oleh. Nah, bagus Oke, ini. oke, 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 Ya, gimana oke, progresnya, Bos? Beri kira-kira ini pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. oke. Kira-kira apa prospek marketnya gimana, Bos? Untuk prospek marketnya ini luar biasa sebenarnya. Jadi nanti kemarin habis produksi itu kita evaluasi, kemudian kita bisa tentukan harga pasarnya, Prof. Hmm. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat tim pemasar. Jadi tim Ya, pemasarnya juga wali, Prof. Itu nanti keliling pakai rekaman itu, ya, pakai sepeda motor, keliling, ya. Nanti keliling ada jinglenya, Prof. Itu nanti ya, kalau nanti berkenan, ini jinglenya juga belum belum final, Prof. Nanti mohon untuk dinilai ya ya, sudah ya. apa pas atau belum. Kita kemarin kita siapkan 3 tenaga pemasar dari wali. Kebetulan wali kita ada yang Gojek, Prof. Saya tanya, Oh, ya, ya. ya, Ya, saya tanya berapa hasilmu sehari? 50 sampai dengan 70 ribu, Pak. ya, Mau nggak kamu nanti memasarkan roti yang apa istilahnya dihasilkan di Cendekia Bakery ini? Insya Allah siap, Pak Mus. Saya juga ternyata, Bro. Ini kan ya hasilnya itu orang tua wali itu ternyata kerja di apa di lapangan mereka itu hanya sekitar 50-70 ribu. Ya, saya juga menawarkan ini nanti bisa bagi hasil ya. Kalau kamu bisa jual banyak berarti hasilnya juga banyak itu ya. ya. Tidak hanya harian itu. Begitu, Prof. Oke, ya, It's Oke. 7 hours. ya, oke. Saya kira begitu ya. Jadi saudara-saudara kita stop sharing dulu, Bos. Jadi Oke. begitulah eh, apa yang disampaikan oleh Mustafa tadi, di mana inspirasi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga, bahkan tempat-tempat lain juga melakukan prinsip-prinsip kerjasama gotong royong dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Dengan cara begitu, masyarakat kita akan lebih terberdayakan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan Gitu, Prof. Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia berkembang pesat dan Amin, amin, mengedukasi banyak orang dan bahkan amin. akan menjadi tren bagi pola-pola pendidikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.